kembali lagi sama Kakak Vera. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita dan menggambar. Adik-adik, kakak mau cerita tentang penciptaan. Adik-adik, tahu apa aja yang diciptakan oleh Tuhan? Ayo dengerin cerita kakak. Halo adik-adik. Hai. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang penciptaan. Adik-adik pasti udah tahu ya. Adik-adik, permulaannya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Buminya belum terbentuk, masih kosong dan gelap. Dan roh Tuhan masih melayang-layang karena belum ada tempat. Nah, di hari pertama Tuhan menciptakan terang. Tuhan menciptakan terang dan Tuhan melihat itu baik. Tuhan menciptakan terang dan memisahkan dari gelap. Ini terang, ini gelap. Adik-adik, kalau gelap bisa melihat nggak? Coba tutup mata. Tutup mata, ada bisa lihat nggak? Nah, enggak. Itu adalah gelap. Nah, Tuhan memisahkan gelap dari gelap itu ada di malam hari. Kalau terang di siang hari. Nah, Tuhan melihat semuanya itu baik. Tuhan menciptakannya itu hari yang pertama. Nah, di hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala ini adalah langit. Tuhan memisahkan langit di atas, air di bawah. Nah, karena Tuhan melihat itu sangat baik, bagus, dan Tuhan menjadikannya menjadi ciptaan yang kedua. Nah, di hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ada pohon-pohonan, ada bunga, ada sayur-sayuran. Adik-adik tahu pohon-pohon apa aja yang diciptakan oleh Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Pisang. Benar, pisang. Ada lagi? Rambutan. Ada lagi? Kelapa. Apa lagi? Mangga. Kalau di taman-taman apa yang ada? Bunga. Indah kan diciptakan Tuhan, yang indah semuanya. Nah, Tuhan menciptakan semuanya itu dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Nah, Tuhan menciptakan itu di hari yang ketiga. Nah, di hari yang keempat, ada tahu apa yang diciptakan oleh Tuhan? Tuhan menciptakan penerang. Nah, itu menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Adik-adik, matahari adanya di siang hari atau di malam hari? Di siang hari. Kalau bulan dengan bintang di malam hari. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau melihat bulannya pasti ada di malam hari. Kalau bulannya ada di malam hari pasti, dan bintangnya juga ada, pasti bagus kan kalau kita lihat malam-malam? Bagus, indah. Kalau di siang hari, kalau nggak ada matahari, pasti pakaian kita nggak kering, banyak yang dibutuhkan kalau nggak ada matahari. Kalau hujan terus, pasti kita kedinginan terus kan? Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan semuanya itu. Dan Tuhan melihat itu bagus. Nah, Tuhan menciptakannya itu di hari keempat. Di hari yang keempat. Di hari kelima, adik-adik tahu apa yang diciptakan oleh Tuhan? Apa? Benar. Binatang-binatang. Binatang yang ada di darat, di udara, di air. Adik-adik, binatang apa yang ada di air? Ikan. Apa lagi? Yang ada di air. Banyak. Ada cumi-cumi. Apa lagi? Gurita. Buaya, benar. Nah, itu yang diciptakan Tuhan di air. Kalau di udara apa? Burung. Apalagi yang bisa terbang?
elang, burung elang dan kupu-kupu. Itu yang diciptakan oleh Tuhan yang bisa terbang. Kalau di darat apa aja? Singa, harimau, gajah, jerapah, kucing, kelinci. Tuhan menciptakan semuanya itu yang ada di udara, di darat, dan di air. Tuhan melihat itu bagus. Dan Tuhan menciptakan itu di hari kelima. Nah, terakhir, Ayo tahu apa yang diciptakan oleh Tuhan? Yang terakhir. Manusia. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan yang diciptakan yang hari pertama, kedua, dan ketiga, dan kelima. Karena kalau yang diciptakan Tuhan yang di hari kelima dan yang pertama dan sampai kelima itu hanya diucapkan. Dia hanya bilang jadi terjadilah semuanya. Tetapi kalau manusia berbeda. Tahu apa di mana Tuhan ciptakan manusia? Tuhan membentuk dari tanah liat, benar. Tuhan membentuknya dari tanah liat. Dia bentuk, dibuat, terus Tuhan kasih nafas. Tuhan kasih nafas. Jadi manusia itu hidup. Nah, adik-adik, kita diciptakan oleh Tuhan itu istimewa karena Tuhan membentuk kita, dikasih nafas. Sedangkan ciptaan yang lain hanya diucap, cuman bilang, dia berfirman, jadi semuanya jadi. Nah, Tuhan menciptakan manusia. Setelah diciptakan manusia, lalu melihat semuanya itu bagus, dan Tuhan menjadikannya di hari ke-6, menjadikan ke-6. Tuhan menciptakan manusia itu supaya ada yang menjaga semua ciptaan Tuhan. Manusia yang merawat, menjaga, dan memeliharanya. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa menjaga semua ciptaannya Tuhan. Tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak, tidak boleh kita rusakin semua yang diciptakan Tuhan. Dan kita harus merawat. Salah satunya kita merawat ciptaan Tuhan, yaitu tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Terjadi banjir. Iya, kalau kita buang sampah sembarangan, terjadi banjir. Jadi ciptaan Tuhan jadi rusak. Nah, itu makanya adik-adik harus kita jaga. Tidak boleh buang sampah di sungai. Kita harus buang sampah di tempatnya. Tidak boleh kita buang sembarangan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah ada peliharaan nggak? Atau ikan apa? Ada ikan ya? Dirawat, dikasih makan, dikasih air bersih supaya dia bisa hidup dengan baik. Nah, kalau di rumah harus kasih makan, dikasih air yang bersih supaya dia selalu sehat. Nah, itu cara kita untuk merawat ciptaan Tuhan. Nah, itulah cerita penciptaan. Nah, sekarang kita mau gambar salah satu dari ciptaannya Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk menggambar? Siap. Mantap. Hai, nama saya Ares. Ini gambarku. Halo adik-adik. Hai. Kembali lagi sama Kakak Ica. Nah, seru ya adik-adik tadi dengar cerita awal permulaan dunia dibentuk. Adik-adik, hari ini kita akan menggambar salah satu ciptaan Tuhan. Adik-adik suka makan buah tidak? Suka. Kalau Ares suka makan buah apa? Anggur. Anggur? Kalau Agnes? Anggur. Anggur juga? Wah, sama ya. Nah, kalau Kakak Ica suka makan buah apel yang warna merah dan bulat. Nah, adik-adik sudah siap menggambar? Siap. Kalau sudah siap menggambar, ayo kita mulai.
Pertama-tama kita akan menggambar buah stroberi. Ada yang tahu buah stroberi? Tahu. Buah stroberi itu warnanya apa ya? Merah. Merah. Ya, benar. Buah stroberi warnanya merah. Untuk menggambar buah stroberi, pertama-tama kita menggambar bulat yang sedikit panjang. Seperti ini. Kita akan menggambar 3 buah stroberi. Di sebelahnya kita juga gambar yang sama ya. Sudah? Adik-adik di rumah sudah? Sudah. Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambar daunnya. Daunnya kita gambar seperti ini. Kita gambar 3 ya daunnya. Di sebelahnya juga kita gambar yang sama. Bisa? Bisa. Kalau sudah, di bagian dalam buah stroberinya kita tambahkan titik-titik seperti ini. Jadi titik ininya itu biji-bijinya ya. Adik-adik di rumah bisa? Sudah? Selanjutnya kita akan menggambar buah semangka. Adik-adik tahu semangka itu warnanya apa ya kulitnya? Hijau. Hijau. Nah, kalau dipotong semangkanya warna apa ya bagian dalamnya? Merah. Betul, warna merah. Nah, sekarang kita akan menggambar buah semangka. Untuk buah semangkanya kita gambar bulat yang besar ya. Sudah? Sudah. Di bagian dalam buah semangka kita tambah lagi garis-garisnya seperti ini.
buah semangkanya jangan diwarnain ya garisnya. Sudah? Sudah. Di atas buah semangkanya kita gambar tangkai kecil seperti ini. Nah. Sudah? Selanjutnya kita akan menggambar buah pisang. Adik-adik tahu buah pisang warnanya apa? Kuning. Kuning, benar. Buah pisang warnanya kuning. Nah, untuk buah pisangnya, pertama-tama kita gambar garis seperti ini, melengkung begini. Nah, untuk bagian bawahnya kita buat garis seperti ini. Sedikit berbeda dari atas ya. Sudah? Sudah. Baru atasnya kita tambah garis kecil, tutup seperti ini. Kita nggak cuma gambar satu, kita gambar satu lagi buah pisangnya. Kita gambar di sebelah sini. Kita buat garisnya dulu seperti ini. Baru kita gambar garis melengkungnya seperti ini. Kalau sudah, di tangkai pisang ini kita tambah garis pendek seperti ini. Adik-adik ini di rumah sudah? Adik-adik di sini sudah? Sudah. Kalau sudah, selanjutnya kita mau gambar piringnya. Untuk piringnya kita gambar seperti ini. Piringnya kita gambar seperti ini ya. Sudah? Sudah. Adik-adik di rumah juga sudah? Kalau sudah, coba diperlihatkan gambarnya. Wah, gambarnya lucu-lucu ya. Adik-adik yang di rumah boleh tunjukin gambarnya. Wah, bagus-bagus dan lucu-lucu juga ya. Setelah selesai, gambarnya boleh diwarnain kalau mau ya, kalau suka. Terima kasih hari ini mau belajar menggambar buah bersama Kakak Ica. Sampai jumpa lain waktu. Tebak gambar. Apakah kamu tahu gambar apakah ini? Ikan paus. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita penciptaan di hari pertama dan sampai di hari ke-6. Nah, adik-adik juga sudah belajar menggambar. Kakak mau lihat gambarnya. Gambar Tesar. Ini gambarnya Tesar, lucu ya. Lucu, kecil-kecil, imut. Nah, ini gambarnya Tesar. Yang kedua, kakak mau melihat gambarnya Ares. Nah, ini gambarnya Ares. Lucu ya. Yang ketiga, kakak mau melihat gambarnya Jedi. Nah, ini gambarnya Jedi. Gambarnya Jedi bagus. Terakhir, kakak mau melihat gambarnya Agnes. Ini gambarnya Agnes. Bagus ya gambarnya Agnes. Adik-adik yang di rumah, kakak juga percaya gambarnya bagus. Bagus. Nah, adik-adik,
Sampai jumpa di minggu depan. Gambarku Punya cerita.